Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragi akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Zulmi Eldin divonis 6 tahun penjara. Antisipasi penyebaran COVID-19, Rutan Kabanjahe sediakan ruang isolasi. Menuju normal baru, masyarakat Sibolga diimbau taati protokol kesehatan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, Wali Kota Medan nonaktif Tengku Zulmi Eldin dihukum 6 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap. Hak politik Eldin juga dicabut selama 4 tahun. Wali Kota Medan nonaktif Tengku Zulmi Eldin diganjar hukuman 6 tahun penjara dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, serta subsidiar 4 bulan kurungan. Dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, yakni menerima suap sebanyak 2,1 miliar rupiah dari sejumlah kepala OPD Pemko Medan. Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Abdul Hajiz dalam persidangan yang digelar secara telekonferensi. Eldin sendiri mendengar putusan tersebut dari Lapas Tanjung Gusta Medan. Selain itu, Majelis Hakim juga memberikan hukuman tambahan terhadap Zulmi Eldin berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok. Putusan ini lebih rendah setahun dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, penuntut umum KPK menuntut agar Eldin dihukum 7 tahun penjara dengan denda sebesar 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. KPK juga menuntut agar Majelis Hakim mencabut hak politik Eldin selama 5 tahun. Satu, menyatakan terdakwa Zulmi Eldin S. sebagai atas terbukti secara sah dan dihadirkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dalam pertama. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Baik Eldin maupun kuasa hukumnya belum menentukan langkah hukum selanjutnya menanggapi putusan itu. Hanya saja, menurut pengacara Eldin, ada sejumlah fakta persidangan yang justru diabaikan hakim dalam memutuskan perkara itu. Inisiatif dari penyuapan itu datang dari si penyuap. Itu dia. Faktanya dalam persidangan. Kepala-kepala dinas itu bilang kami hanya diminta. Kami nggak takut kami diberhentikan. Dan kami tidak beri uang juga kami nggak diapa-apain. Eldin sendiri didakwa karena menerima suap sebesar 2,1 miliar rupiah dari sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemko Medan. Eldin serta sejumlah pejabat dan pegawai Pemko Medan terjaring OTT KPK pada 16 Oktober 2019 silam. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. 3 pria pelaku pencabulan anak berusia 11 tahun diringkus petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Simalungun. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku akan dikenakan hukuman ancaman pidana 15 tahun penjara. 3 tersangka pelaku pemerkosaan terhadap TBD berusia 11 tahun, warga Sorba Bandar, Desa Bahtonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, diciduk petugas. Pelaku yaitu T. Purba umur 41 tahun, Kadamanik umur 50 tahun, dan L umur 21 tahun merupakan tetangga korban yang diciduk petugas Polres Simalungun dari rumah kediaman mereka tanpa perlawanan. Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo saat menggelar konferensi pers terkait kasus ini menyebutkan, modus yang dilakukan ketiga tersangka dalam menjalankan aksinya dengan mengiming-imingi korban dengan uang sebesar Rp1.000 kepada korban.
Para pelaku melampiaskan hasrat birahinya kepada korban di lokasi terpisah, di bantaran Sungai Bahbolon dan di perkebunan sawit yang tak jauh dari rumah kediaman korban. Kasus ini terungkap setelah saksi mata keluarga korban melihat aksi salah seorang pelaku dan melaporkan peristiwa ini kepada orang tua korban yang langsung meneruskannya kepada pihak kepolisian setempat. Para pelaku dijerat pasal berlapis pasal 81 JO, pasal 76D, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Kemudian perlu rekan-rekan ketahui bahwa pelaku ini kami jerat pasal 81 junto pasal 76D dan atau pasal 82 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Kemudian inisial dari para pelaku adalah TP, kemudian umur sekitar 41 tahun, kemudian KD umur sekitar 50 tahun, dan inisial L umur 21 tahun. Kemudian adapun korban ya inisialnya adalah TPT dengan usia 11 tahun. Dan para pelaku ini diancam dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Hingga saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan lanjutan di ruang tahanan penyidik Satreskrim Polres Simalungun guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Rentanio Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pura-pura jadi pembeli, petugas BNN Kabupaten Tapanuli Selatan menangkap 2 pelaku pengedar narkotika jenis sabu di Padang Sidempuan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 3 paket sabu siap edar dan seorang pelaku mengaku sebagai wartawan media online. Dengan tangan terborgol, 2 tersangka yang merupakan jaringan pengedar narkotika jenis sabu di kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, IS dan rekannya AS, tidak berkutik saat digiring petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan (BNN) ke kantor BNN Tapanuli Selatan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 3 paket narkotika jenis sabu-sabu dan 3 buah kartu pers dari dompet Isyang mengaku sebagai wartawan di salah satu media online. Logisnya pertama-tama adalah ada aduan masyarakat tentang adanya peredaran atau penjualan daripada sabu, ya, dalam hal ini narkotika sabu. Kemudian dari tim kami, tim berantas, melakukan penyidikan, langsung menangkap seseorang atas nama Margaret Tonga, ya. Kemudian didalami dan ditindaklanjuti dengan penangkapan terhadap atas nama Ismail. Jadi para tersangka ini statusnya pengedar atau gimana? Ya, ini masih pendalaman, ya. Tapi yang jelas kami dalam hal ini untuk mendaki tentang jaringan yang terjadi terhadap peredaran narkoba yang ada di mereka lakukan. Barang bukti yang diamankan berapa banyak? Paket? 3 paket. 3 paket? Ya, 3 paket. Itu milik kedua tersangka? Milik keduanya. Selain lanjut hukumnya gimana nih Bu? Ya, ini dalam hal ini kita akan proses untuk pengungkapan jaringannya. Ini diproses di BNN langsung atau ada BNN langsung? BNN langsung. Hingga saat ini, petugas dari BNN Tapanuli Selatan masih terus melakukan pengembangan terhadap jaringan pengedar narkoba di wilayah Kota Padang Sidempuan dan Tapanuli Selatan. Para tersangka dijerat dengan pasal 112 dengan ancaman hukuman 4-20 tahun penjara. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Universitas Sumatera Utara telah menyiapkan skema kerja menuju new normal. Pihak kampus mengklaim sudah siap menerapkan new normal dengan sistem kerja yang akuntabel dan selektif. Pasca tutup selama hampir 3 bulan lamanya, kampus Universitas Sumatera Utara kembali dibuka pada awal bulan Juni, usai keluarnya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 yang berisi tentang pengaturan sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pegawai di lingkungan unit kerja yang melaksanakan kegiatan dari kantor. Skema dengan membatasi jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja yang melaksanakan tugas kedinasan dibagi sebanyak 50% dari jumlah pegawai yang ada. Pembagian jumlah pegawai dan penjadwalan dilakukan guna mencegah para pegawai tidak menumpuk di satu bagian tertentu dan tetap menaati protokol kesehatan. New normal yang kita terapkan sekarang adalah terutama untuk ASN yang bukan dosen, itu kita lakukan dengan 50% sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 kalau saya tidak salah, bahwa 50% masuk minggu ini Senin, Selasa, Rabu, kemudian Kamis, Jumat dia bekerja di rumah, kemudian minggu berikutnya 50% lagi masuk, yang masuk minggu ini kerja dari rumah, juga dia 3 hari kerja. Kemudian untuk seluruh kegiatan akademik yang bisa dilakukan secara online, tetap dilakukan secara daring. Sampai ada instruksi lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun dari Menpan RB. Kemudian untuk pimpinan, dan ini pun perlu dicatat, ASN kita yang kita masukkan 50% secara bergiliran ini adalah yang berumur sampai 45 tahun. Lebih 45 tahun dia tetap kerja dari rumah. Meskipun aktivitas perkantoran di kampus USU sudah buka, namun perkuliahan di kampus USU masih berlangsung secara daring. Saat ini, kampus itu juga tengah bersiap untuk penerimaan mahasiswa baru. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Guna mengantisipasi sekaligus pencegahan COVID-19 di Kabupaten Karo, Rumah Tahanan Kelas 2B Kabanjahe sediakan ruangan isolasi untuk warga binaan baru. Warga binaan yang baru akan menjalani karantina selama 14 hari, mengikuti protokol kesehatan sebelum berbaur dengan warga binaan lainnya. Untuk mencegah sekaligus mengantisipasi peredaran COVID-19 di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rumah Tahanan Kelas 2B Kabanjahe menyediakan fasilitas ruangan khusus isolasi untuk warga binaan baru. Di ruangan inilah nantinya warga binaan harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari ke depan, mengikuti protokol kesehatan sebelum berbaur dengan warga binaan lainnya. Sebelumnya, ruang isolasi ini digunakan untuk hukuman bagi warga binaan yang melakukan kesalahan. Namun di masa pandemi COVID-19 ini, ruangan difungsikan untuk ruangan isolasi mandiri warga binaan. Menurut PLT Karutan Kelas 2B Kabanjahe, dengan adanya ruangan isolasi ini diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan masuknya penyebaran COVID-19 di dalam lingkungan rutan. Sudah kita perbaiki dan sudah kita manfaatkan, ya. Dan ruang isolasi itu kan sesuai dengan peruntukannya untuk mengisolasi, ya, bagi narapidana maupun tahanan. Batasi untuk mereka-mereka yang misalkan yang berpenyakit menular, ya kan, yang melakukan gangguan keamanan ketertiban, yang apalagi sekarang dengan COVID-19, ya, kalau terjadi pengulangan tindak pidana terhadap warga binaan yang kita asimilasikan, nah sesuai dengan arahannya yang bersihnya Pak Menteri, maka kita isolasi mereka di ruang isolasi tersebut sampai mereka selesai menjalani pidana, ditambah dengan yang lama. Pengawasan terhadap warga binaan yang menjalani masa karantina pun diperketat. Hal ini dilakukan guna memantau kondisi kesehatan dari warga binaan baru yang akan menjalani masa hukuman. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sejak beberapa hari lalu kantor pos Kota Binjai, Sumatera Utara mulai menyalurkan dana bantuan sosial tunai untuk tahap kedua. Terdata 88.000 warga di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat menerima dana BST dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Sejak hari Senin lalu, kantor pos Kota Binjai, Sumatera Utara mulai menyalurkan dana bantuan sosial tunai untuk tahap kedua. Kali ini jumlah masyarakat yang menerima bantuan tersebut berjumlah lebih dari 88.000 orang dengan rincian 11.000 warga Kota Binjai dan sisanya warga Kabupaten Langkat. Kepala Kantor Pos Binjai, Wajenal Fuadi menyatakan, penyaluran dana desa ini akan berlangsung hingga 16 Juni mendatang. Untuk memperlancar penyaluran bantuan, pihak Kantor Pos Binjai telah membuat jadwal pengambilan dana berdasarkan desa atau kelurahan masing-masing. Kantor Pos Binjai juga telah menyiapkan 4 loket pengambilan dana BST untuk warga Binjai dan 6 loket pengambilan dana BST untuk warga Langkat. Warga yang mengambil dana BST juga diwajibkan untuk memakai masker dan menjaga jarak sesuai aturan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Sibolga menghimbau masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah. Himbauan tersebut disampaikan gugus tugas penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 Kota Sibolga. Menuju normal baru, masyarakat diimbau untuk taati protokol kesehatan COVID-19 ketika berada di luar rumah. Menurut Firman Syahulu, selaku juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Sibolga, masyarakat masih enggan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, seperti menjaga jarak dan mengenakan masker. Hal tersebut disebabkan karena Kota Sibolga masih berada di zona hijau COVID-19. Berdasarkan pantauan gugus tugas Kota Sibolga, sejumlah fasilitas umum dan pusat-pusat keramaian seperti pasar dan pusat perbelanjaan di Kota Sibolga telah ramai didatangi warga. Namun tetap saja terlihat warga kurang peduli akan kesehatan pencegahan penyebaran wabah corona. Untuk itu, gugus tugas Kota Sibolga terus gencar menghimbau masyarakat agar tetap peduli akan bahaya virus corona. Nah, kita akan melakukan edukasi, sosialisasi, dan simulasi. Apa edukasi dan sosialisasi dan simulasi? Yang pertama CTBS. Cara cuci tangan pakai sabun. Yang kedua pakai masker. Yang ketiga adalah jaga jarak. Ini komponen yang utama dulu untuk new normal. Yang ketiga yang lainnya kan ada istilahnya macam mana pengecekan suhu, bila sakit mendatangi puskesmas atau sarana kesehatan terdekat, sering-sering melakukan kontrol pengecekan kesehatan. Banyak lagi, tapi yang paling utama adalah 3 komponen ini. Cara cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai masker, dan jaga jarak. Sementara itu, jelang pemberlakuan new normal di Kota Sibolga, Rumah Sakit Umum Kota Sibolga tetap memberlakukan peraturan ketat berupa pembatasan jam berkunjung dan aturan jaga jarak. Sakit Umum Sibolga berjalan seperti biasa, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, kemudian masih tetap memberlakukan ketiadaan pengunjung, tiadanya jam berkunjung. Masih seperti biasa, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Mungkin kan new normal ini adalah suatu kondisi di mana kita diharuskan untuk bisa berdampingan dengan virus ini, karena ya mau bagaimana lagi, kalau ditunggu sampai hilangnya mungkin akan makan waktu yang sangat lama menunggu vaksin dan obatnya. Ya mau tidak mau kita harus memang hidup kembali normal dengan cara baru, artinya dengan melakukan protokol-protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19 Kota Sibolga, hingga kini belum terdata ada warga Kota Sibolga yang tercatat positif COVID-19. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya.
Pemirsa, masih ditutupnya seluruh lokasi wisata di Kabupaten Langkat sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat membuat pengelola wisata mulai gelisah. Pasalnya sudah 3 bulan seluruh wisata ditutup dan tidak beroperasi. Inilah salah satu lokasi wisata di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang menjadi salah satu destinasi wisata dunia, yaitu wisata Bukit Lawang, yang berada di Kecamatan Bahoro, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sejak pertengahan Maret lalu, wisata Bukit Lawang ditutup dari wisatawan domestik dan mancanegara, guna mencegah penyebaran COVID-19. Lokasi wisata yang menawarkan wisata air, orang utan, dan gajah ini kini terancam mati karena adanya surat edaran dari Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat yang kembali melakukan penutupan seluruh lokasi wisata di Kabupaten Langkat per tanggal 8 Juni 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Bahkan seluruh hotel sudah tidak lagi menerima tamu yang menginap dan para pekerja hotel harus dirumahkan. Menurut Wakil Ketua Forum Komunikasi Wisata Bukit Lawang, Miss Bakti mengatakan, mereka sangat kecewa dengan adanya perpanjangan penutupan lokasi wisata ini. Pasalnya selama 3 bulan, para pelaku wisata tidak memiliki penghasilan lagi. Jika ada perpanjangan penutupan lokasi wisata tanpa ada solusi, maka mereka khawatir tidak akan sanggup untuk tetap bertahan dalam situasi COVID-19 saat ini. Pengelola dan pekerja wisata juga menyatakan siap untuk membuka lokasi wisata dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan menyiapkan sejumlah sarana untuk memutus mata rantai COVID-19. Tanggal 17 Maret pertama, kita menerima surat penutupan oleh Pak Bupati. Maret, April, Mei, Juni sudah 3 bulan. Dalam kurun waktu 3 bulan itu mungkin masyarakat pelaku usaha di Bukit Lawang itu bisa tahan, entah mau makan apa. Tapi mungkin karena rasa tidak ada perhatian, kemudian ada rasa memang kebutuhan, memang harus ini Bukit Lawang dibuka dengan asumsi, bukan asumsi sih, dengan kondisi Bukit Lawang Kabupaten Langkat itu saya pikir zona hijau. Ya. Dengan penutupan yang 3 bulan itu rasanya kebutuhan ekonomi dari pelaku usaha di Bukit Lawang itu memang harus bergeliat. Rencananya perwakilan dari Forum Komunikasi Wisata Bukit Lawang ini akan beraudiensi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat untuk segera dilakukan pembukaan wisata. Pengelola wisata juga akan menerapkan pemakaian masker bagi pengunjung yang akan masuk ke lokasi tersebut jika pemerintah daerah membuka kembali akses wisata yang ada di Kabupaten Langkat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.